Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah UPT SMP Negeri 1 Dobituen, yang saya hormati Ibu Pemateri Ibu Sri Asminda Sari, serta yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang sempat hadir untuk mengikuti diseminasi aksi nyata modul 1.4 menyebarkan pemahaman budaya positif. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah karena telah memberi izin kepada kami untuk melakukan kegiatan ini. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu Guru yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di ruangan ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang menjadi obor penerang kita di dunia maupun di akhirat. Baiklah Bapak Ibu, pertama-tama marilah kita membuka acara kita ini dengan membaca basmalah. Selanjutnya saya akan menyampaikan susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan yang baru saja kita lakukan. Yang kedua adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Yang ketiga adalah pemaparan materi mengenai pemahaman budaya positif. Dan yang keempat tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Nah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya persilakan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan sambutannya. Dengan hormat saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat semua. Yang kami hormati rekan wakil kepala sekolah, rekan-rekan pendidik dan tenaga pendidikan yang sempat hadir di dalam kegiatan berbagi praktik baik. Yang kami hormati Ananda Sri Asminda Sari SPD, calon guru penggerak angkatan 10. Yang kami hormati moderator. Alhamdulillah sebenarnya bersyukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas semua kesehatan kesempatan yang diberikan kepada kita sehingga hari ini kita bersama di tempat ini guna mendengarkan pemaparan dari rekan kita, yaitu penyebaran pemahaman budaya positif. Hal ini dilakukan merupakan salah satu persyaratan ya bagi calon guru penggerak yang angkatan 10 ini sebagai tugas yang harus dilaksanakan. Ini merupakan suatu tantangan juga bagi rekan-rekan yang lain yang belum sempat ikut calon guru penggerak. Mudah-mudahan tahun ini dan selanjutnya termotivasi juga untuk bisa melaksanakan sehingga kita masuk di dalam atau kita mengerti lebih banyak lagi tentang kurikulum Merdeka, ya, dengan semboyannya Merdeka Mengajar dan Merdeka Belajar. Ini Bapak dan Ibu. Jadi kegiatan ini ya merupakan suatu sharing bagi kita sehingga apa-apa yang kita dilakukan di sekolah atau lingkungan sekolah kita bisa menjadi budaya, bisa menjadi kebiasaan-kebiasaan yang kiranya menjadi karakter ya sekolah kita atau menjadi ciri khas sekolah kita. Jadi itu saja barangkali yang sempat saya sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke kegiatan yang kedua, yaitu pemaparan materi mengenai pemahaman budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Asminda Sari. Saya persilakan dengan hormat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah UPT SMP Negeri 1 2 Bitwe. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu Guru hebat SMP Negeri 1 2 Bitwe. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, terutamanya nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita semua bisa hadir di tempat ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang menyempatkan dirinya untuk hadir di tempat ini. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan diseminasi menyebarkan pemahaman budaya positif khususnya di sekolah kita ini di UPT SMP Negeri 1 2 Bitwe. Nah, sebelum memasuki materi saya meminta tepuk tangannya dulu Bapak Ibu supaya kita semua bersemangat ya. Oke, baik. Jadi materi yang saya akan paparkan pada hari ini yaitu mengenai budaya positif. Nah, Bapak Ibu, kira-kira apa yang ada di benak Bapak Ibu, yang terlintas di benak Bapak Ibu ketika saya membicarakan budaya positif? Nah, kira-kira apa yang Ibu pikirkan ketika saya membicarakan mengenai budaya positif? Ada yang bisa memberi tanggapannya? Ya, Pak Hendra? Salah satu contohnya itu sopan. Ya, betul sekali. Bagaimana dengan Bunda Parmi? Budaya positif kita di sekolah yang sering kita lakukan itu seperti apa? Tentunya disiplin. Ya, disiplin. Ibu Nur Ramadhani mungkin? Mengajarkan siswa untuk memperhatikan lingkungan sekolah. Ya, betul sekali. Silakan Ibu Suci. Saling menghargai. Saling menghargai. Ada lagi Bapak? Budaya bersih. Ya, budaya bersih, mencintai lingkungan ya Bapak Ibu sekalian seperti itu. Nah, jadi apakah menurut Bapak Ibu budaya positif ini penting untuk diterapkan di sekolah kita? Nah, sangat penting ya Bapak Ibu. Mengapa sangat penting untuk diterapkan di sekolah kita budaya positif ini? Tentunya untuk menumbuhkan motivasi intrinsik, yaitu motivasi diri, khususnya motivasi diri peserta didik kita ya Bapak Ibu. Nah, bukan hanya kita yang perlu memahami atau perlu mengetahui lebih dalam mengenai budaya positif ini. Kita sebagai guru juga harus menyebarluaskan mengenai budaya positif ini di warga sekolah kita, terutamanya pada peserta didik kita. Apa tujuannya? Tentunya agar peserta didik kita itu tentunya memiliki budi pekerti yang luhur, memiliki akhlak mulia. Nah, itu semua sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, tujuannya apa? Tujuannya tentu untuk menciptakan profil pelajar Pancasila. Nah, silakan next. Nah, jadi pemaparan saya di sini ada konsep inti budaya positif yang akan saya paparkan. Ada 8 poin. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, mengenai nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Yang ketujuh, yaitu keyakinan kelas. Dan yang terakhir, ada segitiga restitusi. Oke, baik, selanjutnya. Nah, jadi poin pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, apa perbedaan pembelajaran yang berpusat pada guru dengan pembelajaran yang berpusat pada siswa? Ada yang bisa
mana mereka aktif terlibat dalam proses belajar dan guru berperan sebagai fasilitator. Nah, betul. Ada yang ingin menanggapi? Ada yang menambahkan? Cukup? Oke, berarti sudah jelas ya Bapak Ibu. Pembelajaran yang berpusat pada guru itu artinya guru yang lebih berperan aktif di dalam kelas, seperti itu ya. Guru yang memberikan informasi. Nah, sedangkan pembelajaran yang berpusat pada siswa atau pada murid, nah disinilah siswa yang berperan aktif, siswa yang mencari informasi, siswa yang menjadi berpusat, pokoknya pendidikan itu berpusat pada siswa. Nah, seperti itu. Jadi, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi di dalam proses pembelajaran itu kita tentunya harus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Bapak Ibu ya. Nah, pembelajaran berdiferensiasi di sini maksudnya adalah kita harus mengetahui kebutuhan-kebutuhan peserta didik kita. Nah, seperti itu. Jadi kita sebagai guru harus mencari tahu apa sih kebutuhannya peserta didik kita di dalam kelas. Seperti itu Bapak Ibu guru. Nah, tujuannya apa? Tentunya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bisa dilanjut? Nah, di sini ada perubahan paradigma. Kegiatan kepala tangan. Nah, jadi ada dua orang, Anda dan teman Anda yang ada di samping Anda ya Bapak Ibu. Nah, sobeklah secari kertas, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Nah, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Nah, teman Anda yang si B ini akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Nah, si B bisa membujuk, teman Anda ini ya bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Nah, apa yang terjadi bisa mungkin kita praktekkan ya, Bapak Ibu. Bisa, oke. Pak Indra saja ya sama Bunda Parwi yang memberikan contoh. Nah, ada kertasnya. Nah, bisa dirobek kertasnya. Siapa yang ingin menjadi si A dan si B? Oke, yang menggenggam Hendra. Dia ditulis. Jadi, Ibu Nur bisa pinjam pulpennya Ibu Nur? Ya, oke, baik. Pak Hendra silahkan tulis benda yang sangat disenangi, benda berharganya Pak Hendra itu apa? Silahkan di kepala ya, di tangannya. Istri. Nah, sekarang tugasnya si B ini berusaha membuka. Bagaimana caranya? Mau dibujuk, mau dirayu, mau dihardik, dimarahin, terserah. Terlaluan ya, terlalu sopan. Saya kasih karena dia adalah duduk. Oke, jadi HP. Oh, HP yang mana ini Pak Hendra? Oke, jadi apa yang terjadi? Nah, pada proses tadi Bu Parmi ini berhasil membuka kepala tangannya. Kenapa berhasil? Karena di balik itu ada alasan tertentu, ada rasa tidak enak ya dari dalam dirinya Pak Hendra, karena Bu Parmi ini adalah gurunya Pak Hendra. Jadi mau tidak mau dia merasa tidak enak kalau di genggamannya ini tidak terbuka. Nah, jadi teori kontrol yaitu sebenarnya teori kontrol kita itu tidak bergantung pada orang lain, ya seperti itu, tidak bergantung pada orang lain yang dapat
dapat mengontrol diri kita sendiri itu ya kita sendiri. Nah, mau sebenarnya tadi itu dihardik, dicaci atau dibujuk, sebenarnya hanya kita yang dapat mengontrol diri kita sendiri. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi apabila kita sudah dapat mengontrol diri kita sendiri, berarti kita sudah bisa mengendalikan diri kita, sudah bisa mengendalikan emosi kita. Baik, silakan Bill next. Nah, berikutnya ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, selama ini pemahaman kita sebenarnya itu salah. Kenapa saya bilang salah? Kenapa saya bilang itu miskonsepsi pemahaman kita tentang teori kontrol? Karena sebenarnya guru mengontrol siswa itu sebenarnya hanya sebuah ilusi. Kenapa saya katakan demikian? Pada saat seorang guru sudah dapat mengontrol siswa, belum tentu sebenarnya apabila siswa tersebut sudah melakukan sebuah kesalahan dan kesalahannya itu dia berubah menjadi hal positif. Nah, Bapak Ibu tentu akan merasa bahwa diri Bapak Ibu dalam mengontrol siswa itu berhasil ya. Tetapi sebenarnya itu sebuah ilusi. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena belum tentu apabila siswa itu berada di tempat lain atau tidak di hadapan kita, bisa saja siswa itu mengulangi kesalahannya. Nah, bagaimana caranya agar siswa tersebut tidak merubah atau tetap melakukan sesuatu hal yang baik? Tentunya kita harus menanamkan motivasi intrinsik di dalam dirinya. Nah, berikutnya masih di sini Bu Isma. Nah, berikutnya mengenai ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, maksudnya di sini penguatan positif, walaupun kita rayu, kita bujuk, kita ajak untuk melakukan sesuatu hal yang baik, belum tentu itu akan berubah secepat itu kalau tidak ada, kembali lagi ya, kalau tidak ada motivasi intrinsik dari dalam diri siswa kita. Nah, mengenai ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, nah itu juga belum tentu ya. Intinya di sini motivasi intrinsik harus dibangun di dalam diri peserta didik. Nah, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Orang dewasa di sini maksudnya adalah kita. Kita sebagai guru sudah bisa dikatakan sebagai orang dewasa. Kita beranggapan bahwa kita sebagai orang dewasa itu berhak memaksa. Padahal sebenarnya itu adalah sebuah ilusi. Nah, kita tidak bisa memaksakan kehendak orang lain. Kita tidak bisa memaksa siswa kita. Nah, kita tidak bisa mengontrol diri siswa kita kecuali keinginan siswa kita sendiri. Ya, seperti itu. Berikutnya Ibu Isma. Nah, perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, di sini ada stimulus responnya dan ada teori kontrolnya. Nah, untuk stimulus responnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, padahal sebenarnya teori kontrolnya itu kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, berikutnya stimulus respon perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, teori kontrolnya itu semua perilaku memiliki tujuan. Nah, kita tidak boleh mencap kesalahan orang lain itu buruk. Kenapa tidak boleh? Karena belum tentu karena apa yang dilakukan orang lain itu pasti ada alasannya. Kenapa dia berbuat seperti itu? Kita tidak boleh langsung mencap bahwa perilaku tersebut itu salah, seperti itu. Nah, stimulus respon yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya atau pilihannya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, ini yang tepat. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri, bukan orang lain ya. Stimulus respon yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya atau pilihannya itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, ini betul juga ya. Berikutnya, stimulus respon pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, teori kontrolnya atau pilihannya kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru.
Nah, maksudnya di sini pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau bujukan kita gagal kepada siswa kita, biasanya kita itu memaksa ya. Nah, seharusnya tidak seperti itu. Kita bisa melakukan kolaborasi dan konsensus. Konsensus itu maksudnya kesepakatan. Nah, bagaimana kita berkolaborasi, berdiskusi untuk menyelesaikan, untuk mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik kita. Nah, berikutnya stimulus respon, model berpikir menang kalah. Nah, teori kontrolnya model berpikir menang-menang. Nah, selama ini di pikiran kita Bapak Ibu bahwa kita ini sebagai guru kita nih yang pasti menang. Padahal siswa kita itu salah. Pastikan seperti itu. Kita guru, kita yang menang. Siswa kita pasti yang kalah. Nah, seperti itu. Padahal sebenarnya teori kontrolnya atau teori pilihannya itu model berpikir menang-menang. Seharusnya siswa kita tidak dirasa tidak dibiarkan untuk merasakan kesalahan seperti itu. Bagaimana caranya kita berdiskusi bersama siswa kita, mencari solusinya agar siswa kita merasa ada tanggung jawab yang harus diselesaikan dari perbuatannya yang salah. Jadi dia tidak merasa kalah seperti itu, tetapi dia ada rasa tanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi model berpikirnya menang-menang. Oke, next. Masih semangat Bapak Ibu? Oke, baik, terima kasih. Nah, sekarang kita masuk ke disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Nah, baik. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, nilai-nilai yang diyakini ini bisa seperti nilai tanggung jawab, kejujuran, dan sebagainya. Berikutnya disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan. Nah, jadi dengan adanya disiplin positif ini, bagaimana kita menumbuhkan kesadaran peserta didik kita serta memberdayakan peserta didik kita itu tanpa imbalan penghargaan berupa reward atau ancaman ataupun hukuman. Jadi sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik ya. Yang ini yang saya jelaskan tadi, motivasi dari diri siswa dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Oke, next. Nah, baik, kita masuk ke poin nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Nah, di sini ada 3. Yang pertama yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, kita tahu bersama ya Bapak Ibu nilai-nilai yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama apa Bapak Ibu? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, selanjutnya yang kedua, contoh nilai kebajikan menurut ini ya, menurut Ibo Primary Years Program PYP, yaitu ada toleransi, nilai rasa hormat, empati, keingintahuan, komitmen, integritas, mandiri, menghargai, antusias, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Jadi nilai-nilai kebajikan ini sangat banyak ya Bapak Ibu. Nah, berikutnya yang ketiga yaitu keterampilan hidup atau life skill. Jadi dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan tentunya memberikan yang terbaik
dari diri. Oke, next. Nah, berikut kita masuk ke poin dasar manusia. Jadi, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Oke, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi kebutuhan dasar manusia ini sangat penting ya Bapak Ibu. Jadi kita harus mengetahui kebutuhan dasar yang harus kita penuhi untuk peserta didik kita. Nah, sebagai guru kita harus mengetahui itu ya Bapak Ibu. Jangan sampai ada kebutuhan dasar dari peserta didik kita yang kurang sehingga mereka melakukan sesuatu hal yang buruk. Nah, jadi biasanya untuk mengetahui kebutuhan dasar ini kita bisa bekerja sama dengan guru BK ya Bapak Ibu. Karena guru BK itu memiliki psikologi yang baik. Nah, oke, selanjutnya. Nah, inilah dia 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, kalau kebutuhan untuk bertahan hidup ini biasanya tentang pakaian, makanan, tempat tinggal. Nah, seperti itu ya kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, yang kedua, cinta dan kasih sayang. Nah, cinta dan kasih sayang ini contohnya seperti pengakuan, ingin diakui, ingin dicintai, ingin disayangi. Nah, tentunya Bapak Ibu semua butuh ya yang namanya cinta dan kasih sayang. Semua orang butuh. Ya, semua orang butuh, betul. Ya, betul sekali. Ibu terima kasih atas tambahannya. Yang ketiga mengenai kebebasan. Nah, kebebasan contohnya ingin bebas memilih. Nah, biasanya peserta didik kita itu di dalam kelas itu ada yang misalnya jalan-jalan terus, lari-lari terus. Nah, sebenarnya dia itu ingin bebas. Mungkin dia bosan belajar di dalam kelas, sehingga ya bisa ya kita Bapak Ibu sekali-kali kita adakan pembelajaran di luar kelas. Nah, berikutnya yaitu kesenangan. Contoh dari kesenangan yaitu mendapatkan kesenangan. Nah, dan yang terakhir kekuasaan. Biasanya ini contohnya ingin menjadi seorang pemimpin ya. Biasanya di dalam kelas itu ada seorang siswa yang ingin selalu memimpin temannya. Nah, itu adalah kebutuhan dasar manusia dalam poin kekuasaan. Nah, next. Nah, baik, motivasi perilaku manusia. Nah, jadi motivasi ekstrinsik itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, biasanya siswa kita yang ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan reward, seperti itu ya, imbalan. Nah, biasanya mereka itu motivasi ekstrinsiknya itu lebih besar. Nah, berikutnya mengenai motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, jadi apa yang dia lakukan itu muncul dari dalam dirinya sendiri. Jadi mereka menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, next. Nah, jadi di sini ada 3 poin. Yang pertama ada hukuman, yang kedua ada konsekuensi, dan yang terakhir ada restitusi. Nah, menurut saya Bapak Ibu tentunya sudah tidak asing lagi ya dengan hukuman dan konsekuensi. Ya, hal yang baru
Jadi yang awalnya saya juga tidak tahu ya Bapak Ibu, tapi setelah belajar saya sudah mengetahui apa itu restitusi. Nah, dan hari ini saya akan berbagi pengetahuan yang saya dapatkan. Nah, baik. Untuk hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Nah, murid juga tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Nah, bersifat satu arah. Yang terakhir berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, hukuman maksudnya di sini contoh ya, ada siswa kita yang datang terlambat. Nah, dia datang jam 8. Nah, guru piket misalnya, Pak Hendra jadi guru piket. Dia langsung menyuruh siswa tersebut untuk lari 5 kali keliling lapangan. Nah, jadi itu adalah sebuah hukuman karena tidak terencana, tiba-tiba, jadi spontan Pak Hendra menyuruh peserta didik tersebut untuk melakukan keliling lapangan sebanyak 5 kali. Nah, bersifat satu arah, jadi hanya Pak Hendra dengan anak itu yang mengetahui ya. Nah, berupa hukuman fisik. Nah, hukuman fisiknya itu tadi lari keliling lapangan, bisa juga berupa hukuman psikis, di mana melalui kata-kata ya. Jadi kita sebagai guru itu harus berhati-hati dalam berkata-kata, jangan sampai menyinggung perasaan siswa kita. Nah, berikutnya konsekuensi. Nah, konsekuensi ini terencana atau disepakati sesuai peraturan. Nah, murid tetap dibuat tidak nyaman, sehingga guru selalu memonitor murid. Nah, jadi konsekuensi ini sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah ya, tata tertib sekolah. Nah, misalnya siswa yang terlambat disuruh untuk memungut sampah. Nah, itu kan memang sudah peraturan di sekolah kita, apabila yang terlambat silakan pungut sampah. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Ada konsekuensinya. Anak-anak atau siswa itu sudah tahu, kalau saya terlambat nanti saya pasti disuruh pungut sampah. Seperti itu, karena sudah ada aturan yang tertulis dan mereka mengetahui peraturan itu. Nah, yang terakhir, restitusi. Nah, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi, dalam proses restitusi ini, bagaimana cara kita seorang guru membuat murid kita itu memperbaiki kesalahannya secara sendiri. Jadi dia nanti akan membuat merasa dirinya itu oh, saya harus bertanggung jawab dengan apa yang saya lakukan. Nah, berikutnya proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, selama proses restitusi, murid sendirilah yang akan mencari solusi dari permasalahannya tersebut. Oke, sudah dipahami sampai di sini Bapak Ibu? Oke, bagaimana kalau kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu? Oke, silakan berdiri Bapak Ibu, kita ice breaking dulu.
sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan terakhir sebagai manajer. Nah, sekarang saya mau tanya Bapak Ibu, selama proses pembelajaran di kelas, kira-kira Bapak Ibu sekalian biasanya memposisikan diri sebagai apa? Apakah sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, atau kelima-limanya? Saya mulai dari Pak Hendra. Kecuali penghukum. Oke, jadi Pak Hendra biasa tidak pernah menghukum ya selama ini. Ya. Wah, berarti pernah Pak Hendra pernah melakukan posisi kontrol guru sebagai penghukum. Oke, pernah ya Pak Hendra? Oke. Berikutnya Bu Parmi. Kalau saya Ya. kecuali sekelima-limanya. Oke, kelima-limanya luar biasa sekali, tepuk tangan dulu untuk Ibu Parmi. Nah, Ibu Suci. Kalau saya pernah melakukan kelima-limanya. Oh, pernah juga, luar biasa. Guru-guru di UPT SMP Negeri 1 Bogor ya. Ibu Aya. Kalau saya sama kelima-limanya. Wah, luar biasa. Luar biasa. Yang berikutnya Ibu Eka. Kalau saya sama juga kelima-limanya pernah, tapi yang paling sering itu manajer sama teman. Oke, Ibu Eka. Luar biasa ya. Biasa Ibu Eka menempatkan diri juga sebagai teman, juga sebagai manajer. Oke, baik. Terakhir Ibu Nur. Yang sering saya lakukan di kelas kelima-limanya Mas. Oke, kelima-limanya ya. Wah, luar biasa semuanya. Oke, kita plus dulu dong untuk kita semua. Oke, next. Nah, jadi saya akan memberikan contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Nah, kasusnya di sini ada sebuah kasus. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, jadi yang posisi penghukum ini tentunya dia akan berkata seperti ini, hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, ini perkataannya dari guru yang posisinya penghukum. Nah, kalau guru yang pembuat merasa bersalah, bahasanya seperti ini, kalimatnya seperti ini. Berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu, kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Nah, ada bahasa seperti ini, kamu selalu mengecewakan Bapak Ibu. Nah, otomatis siswa tersebut akan merasa bersalah. Nah, berikutnya, masih dengan kasus yang sama, siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara bendera. Nah, untuk posisi guru sebagai teman, nah bahasanya seperti ini, kalimatnya seperti ini. Ayo dong ikut aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini. Ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, biasanya pada saat melakukan pembicaraan seperti ini, biasanya guru dengan siswa itu ada bercandanya, biasa tertawa, jadi tidak tegang seperti berbicara dengan teman seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, berikutnya posisi kontrol guru sebagai pemantau. Nah, bahasanya seperti ini, kalimatnya seperti ini. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beri atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, untuk pemantau ini biasanya guru selalu memperingatkan kepada siswa mengenai peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Nah, misalnya siswa tidak lengkap memakai atributnya, maka mungkin ada peraturan sekolah yang menyuruh apabila tidak lengkap itu silahkan beli atributnya dan langsung beli di koperasi, seperti itu ya. Next, inilah yang terakhir. Nah, manajer. Jadi bahasanya seperti ini, kalimatnya seperti ini. Apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, inilah posisi kontrol guru yang paling ideal, yang paling baik untuk dilakukan, yaitu posisi kontrol sebagai seorang manajer. Nah, Bapak Ibu, kita harus berusaha ya menjadi seorang manajer di dalam kelas, bukan hanya sebuah perusahaan yang membutuhkan seorang manajer. Jadi di dalam kelas, di sekolah juga membutuhkan seorang manajer. Yang mana yang bisa menjadi seorang
Nah, oke. Di sini ada kalimat posisi kontrol apakah aku? Nah, saya ingin mengetahui pemahaman Bapak Ibu. Kan tadi kita sudah membahas kelima posisi kontrol itu ya, Bapak Ibu beserta contohnya. Nah, menurut Bapak Ibu sekarang, kalau kalimatnya seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, kira-kira yang posisi kontrol apa ini? Apa? Buat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah. Nah, coba kita lihat apa betul. Nah, betul sekali. Luar biasa pemahaman Bapak Ibu. Oke, next, masih banyak di sini kalimat-kalimat yang akan kita lengkapi. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, kira-kira itu posisi kontrol apa, Bapak Ibu? Apa? Apa kira-kira? Kamu tidak pernah benar melakukan apa? Ada penghukum, ada pemantau. Jadi coba kita lihat jawabannya apa? Penghukum. Siapa tadi yang menjawab penghukum? Ah, betul. Wah, luar biasa pemahamannya Ibu Tantri. Oke, next. Nah, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, apa? Ada teman, ada manajer, ayo. Apa? Manajer. Oke, kita lihat lagi. Oke, betul sekali manajer. Nah, jadi dalam manajer tadi itu ya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi ada dialog, ada diskusi bagaimana peserta didik itu dapat menyelesaikan masalahnya secara maksudnya menyelesaikan masalahnya sendiri. Itu adalah posisi kontrol guru sebagai manajer. Nah, berikutnya, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Nah, jelas sekali ya, di sini adalah posisi kontrol guru sebagai teman. Nah, berikutnya, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apa ini? Apa? Oke, kita lihat, betul sekali. Berikutnya, kepala sekolah apa? Ya, gimana? Nah, kita masuk ke poin yang ke-7 ini ya, keyakinan kelas. Mengapa